Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap keadaan kalian baik-baik saja ya anak-anak dan tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Di mana proses pembelajaran pada pagi hari ini akan dilakukan secara daring dan belajar di rumah saja agar tingkat penyebaran COVID-19 tidak meningkat. Oh ya anak-anak, di masa pandemi ini kita harus menjaga pola makan kita, kesehatan tubuh kita dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat berada di luar rumah, dan menggunakan hand sanitizer, serta jangan berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dan mengambil sikap doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, adakah yang tahu manfaat kita berdoa sebelum memulai pembelajaran? Ya, betul. Manfaat kita berdoa sebelum memulai pembelajaran yaitu kita mengucap syukur kepada Tuhan atau Sang Pencipta karena telah memberikan kita nafas kehidupan untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini dan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar serta pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi pembelajaran yang bermakna dan mempunyai ilmu yang tinggi. Materi pembelajaran kita pada hari ini buku tematik kelas 2 dengan tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran kedua yang memuat mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan tentang topik bahasa Indonesia yang menjelaskan materi pembelajaran tentang pengajian dan penggunaan kosakata. Sedikit pelajaran pada hari ini dan setelah kita berdoa tadi, kita anak-anak dipersilahkan untuk mengisi presensi yang telah Ibu kirim di WhatsApp group yang terdapat dalam Google Form. Setelah itu, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang buku tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan topik atau materi penggunaan dan mengajikan kosakata. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak, yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasikan berbagai kegiatan di rumah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman secara tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujudnya persatuan dan keberagaman di rumah secara benar. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat menceritakan tentang pengalaman mereka melakukan kegiatan bersatu dalam kebersamaan di rumah menggunakan bahasa yang santun atau peletakan kosakata yang benar. Dan yang keempat, melalui teks bacaan,
Peserta didik dapat mengidentifikasikan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks. Yang kelima, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan isi teks yang dibaca terkait dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan, bahasa tepat, dan kosakata yang tepat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran dengan materi pembelajaran tentang kosakata. Apakah anak-anak ada yang tahu tentang definisi kosakata atau pengertian kosakata? Baiklah anak-anak, definisi kosakata adalah kosakata di mana pembendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Kosakata berarti semua kata dalam semua bahasa, misalnya kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Mandarin, dan kosakata bahasa Inggris. Selain itu juga, kosakata merupakan semua kata yang digunakan dalam suatu bidang atau ilmu tertentu. Contohnya saja penggunaan dalam kosakata ilmu di bidang ilmu matematika, ilmu alam, ilmu sosial, dan masih banyak lagi penggunaan kosakata di dalam bidang ilmu dan bidang sosial. Nah, kita akan mengenal kosakata. Baiklah anak-anak, Ibu akan memaparkan dan menampilkan contoh kosakata di tempat umum. Berikut ini adalah contoh-contoh dari kosakata di tempat umum. Di antaranya, yang pertama yaitu kata kantor pos. Di mana kita ketahui definisi kantor pos adalah tempat untuk mengirim surat atau paket dan sebagainya. Yang kedua, kata atau kosakata rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kata atau kosakata sekolah adalah tempat untuk belajar, menimba ilmu, dan mendapatkan ilmu pengetahuan serta teman untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah toko. Toko adalah tempat tertentu yang menjual barang-barang atau benda khusus seperti buku, baju, makanan, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang kelima adalah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menjual dan memberi barang atau jasa. Yang keenam adalah kata hotel. Hotel adalah tempat menginap sementara dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketujuh adalah bengkel. Bengkel adalah tempat untuk memperbaiki mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, stasiun. Stasiun adalah tempat menunggu naik atau turunnya bagi penumpang kendaraan umum, biasanya kereta api. Sedangkan yang kesembilan adalah terminal. Terminal adalah tempat menunggu naik dan turunnya penumpang kendaraan yang menggunakan kendaraan umum, misalnya kendaraan bus kota. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh kosakata
yang digunakan atau sering digunakan untuk tempat atau memaparkan tempat umum itu merupakan penggunaan kosakata di lingkungan rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga biasanya dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Tentunya dengan cara hidup bersih dan sehat itu dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, dan tidak lupa menggunakan jamban yang sehat untuk memberantas jentik di rumah. Nah, tentunya juga makan makanan yang sehat seperti makan buah dan sayur setiap hari. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu mengamati gambar, tanya jawab, menceritakan pengalaman, dan membacakan teks. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati gambar yang telah Ibu tampilkan. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Ya, benar. Di mana gambar itu terlihat bahwa Dayu dan keluarganya sedang membersihkan halaman rumahnya. Nah, sekarang sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dalam keluarganya? Anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan, dan jangan lupa untuk mengumpulkannya di WhatsApp grup ya anak-anak. Semangat mengerjakan. Selamat Kita berakhir. mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini karena tadi kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa dan kita mengakhiri pembelajaran kita juga dengan doa penutup. Marilah anak-anak kita mengambil sikap doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bersemangat belajar secara online di rumah. Semangat!